Rusia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Ketemu lagi kita di akhir pekan kali ini bersama saya Indra Maulana dalam program Cross Check di kanal YouTube medcom.id. Nah, kali ini di episode kali ini kita akan bicara, berdiskusi tentang ketegangan politik yang berimbas invasi militer antara Ukraina dan Rusia kini seolah bergeser ke Indonesia. Presiden Rusia Vladimir Putin berencana untuk tetap hadir dalam pertemuan G20 di Bali akhir Oktober tahun ini. Dan Indonesia sendiri sebagai presidensi G20 tahun ini juga tetap memastikan untuk mengundang semua negara anggota ke Bali termasuk Rusia. Nah, langkah yang diambil Indonesia memantik reaksi sejumlah negara barat yang tergabung dalam NATO, mengingat invasi militer yang masih terus dilakukan oleh Rusia ke Ukraina. Bahkan Australia dikabarkan langsung menelpon Presiden Jokowi untuk mencoret Rusia, dan selain itu Amerika Serikat dan sekutunya diprediksi menolak hadir jika Rusia tetap diundang. Sedangkan yang menarik juga, di sisi lain, Cina mendukung kehadiran Rusia di G20 dan menyatakan tidak ada negara yang bisa mencoret Rusia dari G20. Nah, benarkah ini kemudian medan perang tarik-menarik kepentingan Rusia dan Amerika dan NATO-nya itu bergeser dari Ukraina ke Indonesia? Benarkah juga ini menjadi ujian bagi Indonesia agar sebagai presidensi G20 tidak gagal? Langsung saja kita cross check kali ini dengan narasumber cross check di akhir pekan kali ini ya. Ada Muhammad Farhan, anggota Komisi 1 DPR RI, fraksi Partai Nasdem. Assalamualaikum Bang Farhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Bang ya? Selamat akhir pekan, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemudian ada Profesor Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, sekaligus Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani. Kalau bisa dilihat di belakang background-nya itu ya. Sementara di sisi lain kita juga sudah mengundang ya dari pihak Kementerian Luar Negeri untuk juga bergabung dalam diskusi cross check di akhir pekan ini. Oke, nah sekarang saya langsung minta tanggapan dari Bang Farhan aja deh, karena kemarin kalau tidak salah di hari Kamis ya Kementerian Luar Negeri juga sudah menggelar virtual konferensi pers begitu yang menyatakan tetap akan mengundang semua negara, bahkan artinya itu termasuk Rusia di situ. Dan kalau tidak salah juga dari pemerintah itu sudah mengatakan Pak Luhut ya bahwa ini bukan soal politik, bukan soal apa, tapi ini soal ekonomi. Jadi tetap diundang semua gitu. Bang Farhan gimana Komisi 1 melihat langkah yang diambil ini, tetap mengundang semua termasuk Rusia maksudnya? Ini adalah salah satu bentuk ujian yang paling berat yang dihadapi oleh diplomasi Indonesia sampai sekarang ini dalam rangka mempraktekkan apa yang namanya satu, bahwa kita non-blok, non-alliance ya. Kedua, bahwa kita mempraktekkan politik bebas aktif dalam rangka mendorong terciptanya perdamaian dunia sesuai dengan amanat konstitusi. Nah, tentu ini artinya bahwa selama ini kita meyakini tiga hal tersebut, non-alliance atau non-blok, bebas aktif, dan menciptakan perdamaian dunia, itu lebih untuk konsumsi diri kita sendiri. Tidak pernah sejak Bung Karno lengser, Presiden Indonesia ataupun negara Indonesia kemudian mendorong tiga konsep ini dalam hubungan internasional atau multilateral. Nah, justru sekaranglah diuji sebenarnya. Apakah Indonesia memang bisa betul-betul meyakinkan negara-negara sekutu Amerika Serikat untuk bisa menerima bahwa Indonesia adalah negara non-alliance, bahwa Indonesia adalah negara yang mempraktekkan politik bebas aktif, ya, dan tetapi pada saat bersamaan juga membantu menciptakan perdamaian dunia. Nah,
Artinya kan gini, secara logika sederhana, kalau saya jadi orang Barat ya, kalau memang konstitusi Indonesia, konstitusi Anda itu mengatakan harus membantu menciptakan perdamaian dunia, artinya dengan Anda mengundang Rusia, Anda mengundang orang yang justru merusak perdamaian dunia, gitu. Ya, ya. Nah, hal ini sebetulnya bisa dijadikan sebagai batu ujian bagi para diplomat Indonesia bersama dengan Pak Jokowi dalam menjaga keseimbangan, dan saatnya mungkin kita mulai memainkan kartu as kita. Pertanyaannya tentu adalah apa sih kartu as kita gitu? Itu kita bahas nanti ya. Tetapi yang pasti kita harus betul-betul bisa memainkan kartu as tersebut. Silakan. Oke, baik. Nah, sekarang sebelum ngomongin kartu as nih di awal ya, biar yang nonton juga penasaran kartu asnya apa. Prof Hik, saya dengar juga ulasan Anda tadi ya di Metro TV ya. Menarik sekali. Jadi apa yang terjadi, ini buat background juga yang nonton dan jadi mungkin wawasan baru juga ya. Apa yang terjadi di Ukraina itu ketika Rusia menginvasi atau masuk secara kekuatan militer di sana, Prof Hik menggarisbawahi dan saya berpikir benar juga ya. Ini bukanlah soal Rusia dan Ukraina, tetapi Ukraina menjadi medannya saja, dan ini adalah soal urusan Rusia, Amerika Serikat, dan NATO-nya itu. Nah, sekarang seolah-olah ketegangan tarik-menarik itu, bahkan juga ada peran Cina juga di situ kemudian, itu seolah dipindah ke Indonesia. Pertanyaannya, mungkin bukan soal invasi militernya, tapi ketegangan dan tarik-menarik politiknya. Siapkah Indonesia, Prof, kalau Anda menganalisis lebih jauh lagi, menjadi medan tarik-menarik kepentingan blok Barat itu dengan Rusia? Ya, ini semua akan bergantung dari Kementerian Luar Negeri kita ya, bagaimana bisa melihat situasi yang ada. Maka saya tadi katakan bahwa kalau Ukraina itu kan sebagai medan perangnya saja, ya sebenarnya Rusia dan Amerika Serikat dan NATO-nya. Nah, sekarang sudah bergeser ke Indonesia dan kita bicara masalah ekonomi. Nah, pertanyaannya adalah kesiapan dari Kementerian Luar Negeri kita seperti apa? Karena begini, hari Kamis kemarin memang betul staf khusus Menteri Luar Negeri itu sudah menyampaikan bahwa kita akan mengundang semua anggota dari G20 karena ini menjadi presiden. Kalau saya melihat itu respon terhadap apa yang disampaikan oleh Presiden Joe Biden ketika menjawab pertanyaan dari salah satu jurnalis pada waktu press conference. Jadi Joe Biden ditanyakan bagaimana ini. Lalu beliau mengatakan bahwa kita sebenarnya minta agar Indonesia mengconsider, mempertimbangkan agar tidak mengundang Rusia. Ya. Dan kemudian juga kan kita dengar bahwa Australia juga mengatakan bahwa saya nggak akan hadir, saya nggak mau satu ruangan bersama Presiden Putin. Nah, di sini Duta Besar Rusia untuk Indonesia sebelum hari Kamis sudah menyampaikan juga bahwa Presiden Putin berintensi untuk hadir. Ini kan kayak permainan catur sebenarnya. Bidak yang dipermainkan sudah dimajukan. Oke, saya tidak Indonesia diminta untuk mengconsider saya, tapi saya bilang sama Indonesia, saya akan hadir. Dan Cina juga mengatakan begitu. Bagaimana mungkin G20 bicara soal ekonomi, tapi meninggalkan Rusia? Memang Cina tidak bicara soal apakah setuju atau tidak setuju terkait dengan serangan Rusia terhadap Ukraina, tidak. Tetapi kita sudah tahu pattern-nya ini. Nah, kalau kita pandai membaca ini, maka sekarang bola panas ada di Indonesia. Kenapa saya katakan bola panas ada di Indonesia? Karena Indonesia kalau tidak bisa Kementerian Luar Negerinya melakukan upaya-upaya perdamaian yang ada di Ukraina, maka Indonesia akan tercatat sebagai negara pada saat dia memegang presidensi gagal untuk mengadakan KTT G20. Indonesia akan tercatat sebagai pada saat dia memegang presidensi G20 tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang akan sangat berbahaya tidak hanya pada keamanan dunia tetapi pada perekonomian dunia. Pertanyaan saya, apakah kita sudah siap?
Ini semua harusnya Kementerian Luar Negeri bekerja keras. Jangan menganggap bahwa ya Eropa Timur Sekarang itu kan belum bekerja keras, jauh. Prof. Hikmah. Ya belum terlihat saya. Sekarang Menteri Luar Negeri Turki sudah melakukan upaya-upaya untuk melakukan perdamaian antara Ukraina dengan Rusia. Menteri Luar Negeri Israel juga sudah melakukan hal yang sama. Pertanyaan saya, Menteri Luar Negeri kita, Kementerian Luar Negeri kita, apa sudah melakukan itu? Memang sih ada upaya pertemuan antara duta besar Ukraina di Indonesia dengan duta besar Rusia di Indonesia, tapi pada waktu yang berbeda. Tapi apa dampaknya kalau seperti itu? Harusnya pertanyaan saya, apakah Kementerian Luar Negeri sudah meminta kedutaan besar Indonesia di Washington DC, kedutaan besar Indonesia di Rusia untuk mereka berbicara dengan Kemlu setempat. Lalu kemudian membicarakan apa isunya, apa permasalahannya, identifikasi masalah, balikkan ke Jakarta, biar Ibu Menlu dan staf yang ada di sini melakukan formulasi dari solusi itu. Mencari solusi, itu sudah ya? dilakukan atau belum? Iya. Mungkin saja nih Prof, karena kita juga tidak melihat kan apakah itu belum atau sudah dilakukan. Kalau kita berpikirnya secara otomatis harusnya kan sudah, ya. Tetapi yang harusnya bisa kita lihat itu di outputnya apa kira-kira, Prof. Hikmah? Harusnya seperti apa? Kalau misalnya kedutaan besar kita, dubes kita di Amerika sudah bertemu dengan pihak Kemenlu setempat atau Kemenlu Amerika, begitu juga kedubes kita yang ada di Rusia bertemu dengan Kemenlu Rusia misalnya, ketika sudah dibawa masing-masing masukan ya dari masing-masingnya itu kepada Jakarta, artinya kepada Menteri Luar Negeri, dan sebelum dibawa kepada Presiden, formulasi kira-kira apa output yang bisa kelihatan, oh memang sudah jalan mereka ini? Ya, sebenarnya ya, sebelum sampai output, pertanyaannya adalah apakah Kemenlu sudah berbicara dengan DPR? Ini ada Mas Farhan di sini. Apakah Mas Farhan sudah diupdate atau tidak? Oke lah, nggak usah disampaikan secara terbuka, bahkan nggak usah disampaikan ke saya misalnya begitu ya. Tapi sebagai mitra dari Kementerian Luar Negeri, Komisi 1 sudah disampaikan belum? Bahwa kami sudah melakukan ini, tahapannya seperti ini, apa yang kami ini. Itu pertanyaan saya. Kalau misalnya soal output itu harusnya ada yang terbang ke Rusia, ada yang terbang ke Amerika Serikat, apakah nanti dibuat semacam special envoy untuk bisa melakukan shuttle diplomacy atau apa. Nah, tapi ini semua saya nggak melihat. Jadi kalau saya sebagai rakyat, saya bilang, apakah memang betul bahwa Kementerian Luar Negeri ini sudah mau menjalankan apa yang diamanahkan di dalam konstitusi kita, yaitu turut dalam ketertiban dunia. Oke, Bang Farhan mungkin bisa disampaikan juga seperti yang ditanyakan tadi Prof. Benar juga, apakah Kemenlu sudah pernah mengupdate soal seperti ini ke Komisi 1? Bang Farhan. Memang update terakhir dari Kementerian Luar Negeri tentang langkah-langkah persiapan G20 ini lebih kepada program-program yang seremonial serta agenda-agenda yang akan diselenggarakan. Nah, terus terang isu ini kemudian pada awalnya tampaknya berusaha dihindari dengan meyakinkan kita semua bahwa G20 adalah forum multilateral ekonomi, bukan politik kita. Nah, tetapi sebetulnya apa yang dilakukan itu adalah berusaha untuk menghindari sebuah wacana yang mengganggu presidensi Indonesia di G20. Tentu kita tidak pernah menyangka sama sekali bahwa Amerika beserta sekutunya kemudian mengajukan syarat ini. Nah, namun saya ingin menggarisbawahi beberapa peluang sebetulnya dari apa yang disampaikan sama Joe Biden ini bukan sebagai sebuah harga mati, ya. Contohnya, kalau saya boleh terjemahkan secara bebas pernyataan Joe Biden ketika ditanya oleh jurnalis tadi, dia bilang kurang lebih begini, tergantung dari pembicaraan G20. Jadi istilahnya steering committee sama organizing committee bisa mengelola narasi apa saja gitu. Itu sedang dibahas dalam seminggu ini. Tapi kata Joe Biden ini mesti dicatat. Apabila memang tetap harus mengundang, that cannot be done gitu ya.
tetap harus mengundang Rusia dan Presiden Putin, maka dalam pandangan saya kita harus meminta agar Ukraina juga diundang untuk menghadiri pertemuan ini. Jadi pada dasarnya Ukraina seharusnya diberi ruang menghadiri pertemuan G20 sebagai pengamat, sama seperti statusnya dengan Spanyol. Oke. Gitu. Nah, ini peluang sebetulnya ditawarkan oleh Amerika dan sekutunya. Kita tahu bahwa permintaan Amerika ini out of place. Gitu loh. Ini salah satu kartu as yang bisa dimainkan. Permintaan Amerika ini out of place karena kalau sampai Amerika dan sekutunya bertahan, ini bisa-bisa G20 bubar. Ya, ya. Gitu. Nah, maka kalau memang itu yang mau kita kedepankan, maka Indonesia bisa kemudian membuat sebuah narasi baru, yaitu narasi bahwa kerjasama ekonomi akan membantu menciptakan perdamaian dunia. Dan dalam rangka menciptakan amanat tadi ya, seperti yang diingatkan oleh Pak Hikmahanto bahwa kita harus ikut dalam menciptakan ketertiban dunia. Nah, jadi yang harus betul-betul dilakukan oleh Indonesia adalah sekarang mencari narasi dan platform-platform isu ekonomi yang harus dibantu atau dikedepankan pada saat rapat organizing committee maupun rapat-rapat dari steering committee gitu ya. Nah, artinya dalam tingkat pembicaraan tingkat menteri senior, hal ini harus sudah disampaikan. Nah, saya sangat berharap banyak sebetulnya kepada Ibu Sri Mulyani. Karena Ibu Sri Mulyani punya sebuah konsep yang menarik tentang dampak dari perang Rusia-Ukraina terhadap perekonomian, baik ekonomi lokal, domestik, regional, maupun global. Nah, ditambah lagi, kenapa saya menyebut bahwa konsep narasi ekonomi adalah sebagai sebuah solusi, sebetulnya ini bisa menjadi sebuah upaya untuk mengedepankan kebersamaan G20 dalam menekan inflasi yang dipicu oleh kenaikan minyak dan gas akibat dari distribusi yang terganggu oleh perang. Nah, artinya gini loh, secara sederhana sih kebayang gitu ya, walaupun tidak sederhana sama sekali, tapi disederhanakan ginilah kira-kira. Saya akan datang ke Amerika gitu. Amerika, boya jangan ngambek gitu dong. Soalnya kalau you ngambek, ini masalah minyak sama gas dari Rusia nggak selesai loh. Nanti inflasi gede-gedean loh. Ayo loh, yuk bahas yuk gitu. Jadi mau nggak mau kita mesti mengundang Rusia gitu. Itu salah satu kartu as yang bisa dimanfaatkan. Belum lagi kita punya dua orang selain Ibu Sri Mulyani, kita punya satu orang lagi yang berkantor di Amerika yang jago untuk melakukan lobby secara ekonomi, yaitu Ibu Mari Elka Pangestu. Nah, dan kita tahu juga hubungan Ibu Mari Elka Pangestu dengan Pak Luhut itu sangat baik. Gitu. Jadi kekuatan hubungan personal menjadi salah satu kartu as yang kedua. Ditambah satu hal lagi, duta besar kita di Amerika itu pengusaha. Oke. Dan salah satu core bisnis yang dimiliki oleh dubes kita di Amerika itu adalah energi, batu bara. Nah, ayo dong, betul. Masa jaringan batu bara dunia tidak bisa mempengaruhi Amerika untuk mencari solusi gitu. Jadi memang ini salah satu cara. Sebetulnya Joe Biden itu bukan sedang mengunci ya, atau mengunci melakukan deadlock ya. Tetapi justru dia lebih menciptakan sebuah tekanan kepada Rusia bahwa Rusia, ketika kau tidak berubah maka kau akan menghadapi banyak masalah di forum-forum multilateral gitu. Itulah kira-kira. Walaupun nggak ngunci untuk G20-nya sendiri sebenarnya ya, karena kan dia Karena ngasih kalau isyarat sampai juga Amerika dan sekutunya mengatakan mengancam tidak akan hadir dan kemudian terjadi, maka bubar. Salah satu forum terbaik untuk menyelesaikan masalah ekonomi global bisa bubar. Dan itu tentu tidak diinginkan dan tidak menguntungkan juga bagi Amerika ya.
maupun ringan, NATO ya. terutama untuk Amerika dan Uni Eropa yang sangat membutuhkan suplai energi. Nah, Prof. Hik, kalau dilihat dari sudut pandang yang seperti itu tadi yang juga digambarkan oleh Bang Farhan, ya kalau tadi istilahnya juga kartu as yang bisa dimainkan juga oleh Indonesia. Artinya memang tarik-menariknya juga tidak menjadi beban mutlak ya, beban mutlak karena tidak deadlock juga, tidak di deadlock juga sebenarnya. Karena Indonesia juga tahu Amerika kalau ngambek ya dia yang rugi sendiri gitu kan, Amerika dan sekutunya gitu. Artinya tidak juga terlalu menjadi medan tarik-menarik juga sebenarnya Prof. Hikmanto Juwana. Atau Anda punya pendapat lain? Gini, pertama ya apa yang disampaikan oleh Mas Farhan itu, kita lihat nggak sekarang sama Kemlu kita, mereka bekerja nggak seperti itu? Kan ini ide dari Mas Farhan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, sekarang sudah diupayakan belum? Atau Kemlu selalu mengatakan tadi belum report berarti ke belum Komisi report. 1. Karena Iya. update seremonial aja tadi. Kita bilang, wah masih jauh. Kita cuma bisa berdoa, Prof. Berdoa apa? Berdoa mudah-mudahan sebulan lagi sudah selesai nih perangnya. Lalu kemudian kita akan kembali ke masa normal lagi sehingga akan berlanjut. Nggak boleh berpikir seperti itu. Walaupun acaranya kan ada juga yang berpikir acaranya masih Oktober nanti tuh. Iya, Oktober atau misalnya November, Ya. masih lama gitu ya. Tetapi yang saya ingin sampaikan di sini, this is not about October or November. This is about bagaimana tarik-menarik antar negara-negara itu terjadi pada saat sekarang. Ya, dan kita dalam posisi yang sangat sulit. Kalau misalnya kita dengar dari Duta Besar Rusia juga ada komanya juga, Putin akan hadir, koma, dengan melihat nanti situasi pandemi pada saat itu, ini dan lain sebagainya. Sama saja kalau menurut saya, semua pakai di koma, gitu kan? Tidak itu deadlock koma maksudnya, itu tidak dikunci ya? Tidak akan dikunci, tapi itu menjadi prasyarat. Nah pertanyaannya adalah prasyarat itu akan bisa diterima atau tidak. Misalnya Joe Biden mengatakan, oh ya, tapi Ukraina harus datang ya. Rusia bilang, apa urusannya? Memang Ukraina anggota. Coba sekarang Indonesia, coba lihat di rules-nya itu seperti apa. Apakah pantas mengatakan seperti itu? Oh, itu menjadi rame lagi, kalau menurut saya ya. Nah, tapi juga nanti Joe Biden juga akan mengatakan, ya Rusia, kamu nggak berhenti nih serangan. Kamu yang gara-gara kamu nih inflasi jadi besar tinggi kayak begini kan? Saya kalau kayak begitu saya nggak mau nih, ya kan? Ini sudah jangan lihat lagi. Oh ini masalah ekonomi, ini masalah politik, salah besar kalau menurut saya. Ya, pemerintah kita Indonesia ini harusnya bisa melihat bahwa isu ini seperti tadi Pak Farhan katakan, ini G20 ini bagus. Jangan sampai di masa kita justru bubar. Kita ini punya beban, punya tanggung jawab. Ya, saya mau tanya nih sama pemegang kekuasaan di Kementerian Luar Negeri itu sudah paham betul atau tidak? Itu yang membuat saya itu, rasanya gemes sekali gitu ya. Kenapa kita Indonesia tidak mau melakukan sesuatu? Ya kalau misalnya kita ini kan negara yang kecil, negara yang ini inferioritas seperti itu hilangkan. Itu yang menjadikan kita ini tidak maju. Prof. Hikmah melihat itu, Prof. Hikmah. Merasa di kita sekarang ini ada inferioritas itu. Saya melihatnya seperti itu. Ini kan di Eropa Timur, ini nggak ada kaitannya sama kita, nggak bicara politik, kita bicara ekonomi. Itu menghindari apa? Karena kita punya inferioritas. Saya kepengen seperti Indonesia ini di masa Bung Karno, yang beliau berani mengatakan. Dan negara-negara melihat kita Indonesia. Kenapa kita nggak punya itu? Kasih kesempatan Bapak Presiden. Bapak Presiden sudah menyatakan, sudah tegas, bahwa stop perang. Lalu kemudian beliau minta supaya segala penyelesaian sengketa diselesaikan secara damai. Ini gagal paham dari Kemlu. Nggak bisa menafsirkan, menerjemahkan apa yang diminta oleh Bapak Presiden. Ya, jadi ini yang saya katakan, kenapa sih kok pakai nunggu-nunggu sekali? Menteri Luar Negeri Turki sudah bergerak, Israel sudah bergerak, semua sudah bergerak. Apa karena kita ini karena di Asia Tenggara? Maka saya katakan dalam satu pernyataan saya, pakai topi G20 supaya Indonesia ini merasa bahwa saya ini punya
kemungkinan yang posisi yang sangat besar, ya, posisi tawar yang sangat besar di negara-negara itu. Tapi kalau selalu berpikir jangan, ya udah, inferioritas itulah yang mematikan Sepertinya kita sebagai Prof. negara besar. banyak menerima informasi yang seperti itu kali ya Prof. dari teman-teman di Kementerian Luar Negeri, sehingga kemudian muncul kesan bahwa ada inferioritas, nunggu nanti saja, toh itu kan Oktober atau November. Ya. Begitu. Ada yang menyampaikan saya seperti itu, ya. Oh. Tapi saya nggak akan disclose gitu ya. Saya dapat dalam hati saya, ya sudah kalau kayak begini. Saya sih alhamdulillah aja lah, saya jadi rakyat, ya kan? Tapi kan ini pertaruhan kita semua G20 Betul. ini, Prof. Hikmah. Saya hanya bisa berteriak saja di sini. Okay. Saya tidak bisa berbuat apa-apa karena saya tidak punya kewenangan di pundak saya. Saya sekarang minta kepada mereka-mereka yang punya kewenangan di pundak mereka untuk melakukan sesuatu. Dan ini tidak hanya untuk Indonesia, tetapi untuk dunia. Kita tidak bisa lagi melihat bagaimana korban perang itu berjatuhan dari segi kemanusiaan. Kita harus stop ini. Dan itu, kalau kita punya kewenangan itu, jangan malu-malu. Jangan tanggung-tanggung. Langsung kita lakukan. Nah, Bang Farhan, sebenarnya komunikasi antara teman-teman di Kementerian Luar Negeri atau mungkin Menteri Luar Negerinya langsung begitu seperti apa sih dengan Komisi 1? Atau mungkin kalau yang pertemuan formalnya terkait membahas ini secara detail belum ada, apa mungkin ada sempat perbincangan dengan individu ke individu gitu, misalnya dengan Bang Farhan dari teman-teman Kementerian Luar Negeri? Sebetulnya akan jadi sangat menarik nih, karena insya Allah kita akan rapat dengan Menteri Luar Negeri tanggal 6 April. Tentu ini akan dibahas secara lebih serius. Dalam rapat terakhir memang salah satu kritik kita paling tajam kepada Kementerian Luar Negeri ini adalah, bentar ini kapan ya, kalau nggak salah itu akhir Januari deh. Dalam sebuah pertemuan, saya itu, bukan cuma saya, tapi para anggota Komisi 1 perwakilan di setiap fraksi memang sangat mempertanyakan gitu tentang bagaimana sebetulnya narasi yang ingin kita bawa dengan jadi presidensi G20. Karena narasi yang selama ini dibawa itu kalau saya meminjam istilah Pak Utut Adianto hanyalah pabrik kata-kata. Pabrik kata-kata? Iya dong. Cuma kata-kata indah maksudnya? Iya, recover together, stronger together gitu. Iya. Ya. Recover together, recover stronger ya. Recover stronger. Ya. Nah, tidak ada satupun cabang eksekutif yang berhasil menerjemahkan dan meyakinkan DPR RI apa sih yang namanya recover stronger itu. Ya. Satu itu. Kedua, kalau memang mau recover together, ikatannya apa? Apa perjanjian yang akan kita harapkan bisa real gitu, bisa dilaksanakan jadi komitmen bersama dari ke-20 negara ini gitu. Ya. Kenapa menjadi penting untuk bisa meyakinkan DPR RI dengan narasi tersebut? Karena kita ini kan 570 orang yang mewakili 190 juta orang awam di Indonesia. Ya. Tidak semua orang, bahkan sedikit sekali orang di Indonesia ini, termasuk kami mungkin, mengerti apa itu diplomasi. Ya. Kita taunya, oke, gini deh, kalau kita jadi presiden G20, cuannya apa sih? Ya. Nah, kalau kita terjemahkan cuannya itu kan nggak cuma cuan, nanti kita dapat investasi, proyek, apa gitu, nggak cuma itu dong, gitu. Bahwa cuan itu juga bisa berupa ada keuntungan-keuntungan lain yang mengedepankan posisi Indonesia dalam percaturan konflik diplomasi dunia. Nah, memang kalau melihat dari karakter Ibu Retno ini, beliau adalah Menteri Luar Negeri yang sangat hati-hati dalam melangkah, cenderung konservatif. Teman-teman dari lingkaran istana juga, ketika Pak Jokowi menyatakan menentang perang, tetapi tidak secara spesifik menyebut perang Ukraina, atau tidak sengaja spesifik menyatakan dukungan pada Rusia kah atau kepada Ukraina kah gitu. Tapi yang pasti Pak Jokowi cuma bilang kita anti perang titik gitu kan. Mereka agak khawatir. Kita diskusi lah gitu.
Ini kita ngelempar narasi ini gitu, terutama dalam menghadapi G20, kira-kira akan aman nggak ya gitu. Toh di dalam negeri juga ribut kan, karena banyak di antara kita yang kemudian mempertanyakan kenapa sih kita nggak memihak aja? Kalau pro Rusia bilang pro Rusia, kalau pro Ukraina bilang dong pro Ukraina. Jangan gantung tengah-tengah gini. Hal ini langkah yang diambil oleh Presiden berdasarkan masukan dari Menteri Luar Negeri yang kemudian memang harus didukung bersama-sama oleh pendukung Presiden tentunya. Terlepas dari kritik-kritik yang ada. Toh kritik kita hanya kemudian menanyakan, ya wes Pak, Bapak enggak bersikap mendukung di perang ini dalam rangka menyelamatkan G20, pertanyaannya, maka cuannya opo? Gitu. Cuannya naon atuh gitu Pak Presiden, sok atau Pak Presiden teh gitu, iya kan? Nah, itu tuh tidak terkomunikasikan. Nah, jadi memang apa yang disampaikan dengan sangat keras tadi oleh Pak Hik itu sebetulnya sebuah tantangan bahwa narasi yang mesti dibuat dalam diplomasi ini harus narasi yang juga dimengerti oleh masyarakat luas di Indonesia. Dan sekarang ditambah lagi bahwa narasinya bahwa kita adalah non-alliance, bahwa kita adalah non-alliance, non-block ya, non-block, non-alliance, dan menjaga perdamaian dunia serta menerapkan politik bebas aktif, itu harus dimengerti juga oleh Joe Biden, oleh Perdana Menteri Australia, oleh Jepang, Korea Selatan, Uni Eropa gitu. Karena kan kita harus menyadari bahwa G20 ini memang dikuasai oleh bloknya Amerika gitu kalau dilihat dari secara jumlah ya. Iya, betul. Nah, itu mengancam. Tapi begini, Bang Farhan, benar juga apa yang disampaikan Prof. Hik juga, koma itu kan tidak hanya dari Biden, tapi juga dari Rusia, seperti yang disampaikan oleh Duta Besar Rusia. Artinya memang semuanya penuh syarat. Betul. Dengan Tapi syarat. gini, Sejauh apa sih mengharapkan kemungkinan G20 ini kemudian benar-benar gagal kalau itu kemudian syarat-syaratnya pada nggak dipenuhi? Satu aja, kepala negara G20 nggak hadir, gagal. Oh, begitu ya ukurannya ya? Oh iya dong. Bahkan kan Spanyol itu udah pasti diundang sebagai kelompok atau negara yang mendukung pengamat. Oh. Ya. Spanyol aja kalau sampai tidak hadir itu malah akan menimbulkan masalah. Gitu. Ya. Jadi kalau ini jebakan Batman nih dari Joe Biden nih. Kalau kita setuju untuk mengundang Ukraina dan katakanlah Rusia juga mau melembekkan hati gitu. Ya udah nggak apa Ukraina diundang gitu. Nah terus Ukraina ngajuin syarat lagi. Terus dia nggak jadi datang. Wah itu makin ruwet. Oh, karena kalau walaupun bukan anggota seperti Spanyol saja, tapi sudah diundang dan dia nggak jadi datang, itu menjadi pertanyaan presidensi G20. Iya dong. Artinya kita nggak dianggap, Pak. Jadi ini susah sekali di Indonesia posisinya, berarti ya maju mundur kena ini. Oh iya, maju kena mundur kena ini pasti. Ini jahatnya diplomasi Amerika. Karena kalau kita katakan kita undang deh, oke kita setuju, Rusia juga setuju, Ukraina undang. Lah, Ukraina pasti akan memainkan kartu berikutnya. Kalau gitu saya mengajukan syarat, satu nggak mau satu ruangan sama Rusia, dua duduknya mesti jauhan gitu. Iya. Rusia gencatan senjata dulu misalnya. Wah, misalnya Rusia gitu. Gencatan senjata dulu. Gitu. Wah, betul juga. Ini hati-hati sekali gitu. Jadi Indonesia mesti meyakinkan Amerika. Hoi, Amerika, jangan disambung-sambungin dong, gimana sih lo gitu. Iya. Nah, jadi artinya gini, itu saya baru menyebut 2 kartu as ya. Nah, kartu as yang ketiga adalah kita mesti melihat, we have to be able to connect the dot. Nah, aduh maaf ya, saya jadi Jakarta Selatan banget nih. Kita harus bisa melihat titik-titik penghubung G20 dengan multilateral lain. Misalnya kita memainkan kartu Amerika jangan gitu dong. Di resolusi PB saya udah dukung kamu loh. Do not corner us with this gitu. Atau dalam hal lain misalnya apa?
kita punya peluang untuk menaikkan bergen kita di perubahan iklim, climate change, misalnya, gitu. Dan beberapa hal lain lagi di event-event multilateral. Nah, mudah-mudahan tanggal 6 April nanti dalam rapat dengar pendapat dengan Menteri Luar Negeri, kita bisa mempertanyakan dan juga meminta Kementerian Luar Negeri agar secara jelas membuat narasi-narasi yang kita yakin bisa membantu Indonesia sukses sebagai presidensi G20. Ya, oke. Prof. Hikmah, beberapa kartu as tadi, bahkan kita bisa sampai menyampaikan ke Amerika ya, jangan pojokkan kami. Itu mungkin nggak itu nanti bisa ampuh dengan beberapa tentu saja kondisi-kondisi yang pernah di mana Indonesia mendukung Amerika di forum-forum yang lain ya, Prof. Hikmah. Itu bisa dimainkan nggak Prof. Hikmah kira-kira Prof. Hikmah? Yang ditakuti itu adalah bagaimana G20 ini bisa berhasil atau tidak berhasil. Itu yang harusnya ditakuti. Ya, karena apa? Nah, ini menjawab pertanyaannya Mas Indra. Ya. Amerika Serikat merasa bahwa Indonesia, kamu udah dalam pihak saya. Kan kamu kemarin ikut jadi co-sponsor saya. Ya kan? Maka waktu ikut co-sponsor itu saya sudah ingatkan. Ini sebentar lagi Amerika akan bilang, Indonesia, kamu ikut ya mengenakan sanksi ekonomi terhadap Rusia. Iya. Karena itu yang dilakukan Amerika terhadap Singapura. Di antara negara-negara ASEAN yang ikut untuk mengenakan sanksi ekonomi adalah Singapura. Kita enggak. Tapi kan terus sekarang buru-buru kita bilang, tunggu dulu. Kita ini politik bebas aktif. Kita tidak akan memihak. Nah, tapi udah agak sedikit terlambat. Karena apa? Kemarin kok memihak, sekarang kok bilang nggak memihak. Ya kan? Amerika Serikat itu berharap bahwa Indonesia mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Presiden Joe Biden dengan mengatakan bahwa Rusia ya tidak seharusnya kita undang. Karena kita mengecam tindakan Rusia terhadap Ukraina. Oleh karena itu, seperti tadi kan Pak Farhan bilang, kita tidak akan mengundang Rusia ke dalam forum kita. Itu harapan Amerika Serikat. Sekarang kita mau nggak ada di genderang itu? Ya, tapi kan langsung dibantah oleh staf khusus Menlu Pak Trian Sahjani yang mengatakan bahwa kami berdaulat, bebas aktif. Dan sesuai dengan presiden-presiden sebelumnya, Presiden akan mengundang siapapun semua anggota yang jadi G20. Maka saya tadi di awal katakan, ini respon sebenarnya dari Indonesia terhadap apa yang diinginkan oleh Amerika Serikat. Nah, seandainya pada waktu di awal kita tidak ikut di dalam resolusi, kan enak kita. Ya, kita nggak usah terlibat. Maka tadi kalau saya dari sejak awal saya bilang, saya tidak akan membenarkan menyalahkan Rusia, saya tidak akan membenarkan menyalahkan Amerika, saya tidak akan membenarkan menyalahkan Ukraina, karena saya tidak dalam posisi menjudge apakah yang mereka lakukan benar atau tidak. Yang harus kita lakukan sebagaimana diperintahkan oleh Bapak Presiden adalah stop perang. Stop perang itu artinya apa? Beliau merujuk pada pasal 2 ayat 3 Piagam PBB yang mengatakan kalau ada sengketa di antara para negara, selesaikan secara damai sehingga tidak akan membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Bapak Presiden sudah jelas mengatakan seperti itu. Apa yang kurang untuk dipahami oleh Kementerian Luar Negeri kita? Ya. Nah, ya tetap bagaimana Prof? Mungkin bisa digambarkan lebih detail. Posisinya kan itu kan di jalan sampai sekarang, Prof. Tidak berpihak dan sebagainya. Terakhir keluar dari pernyataan itu keluar dari pihak Kementerian Luar Negeri kan. Tetapi memang yang memainkan ini kan dari luar. Misalnya begini, Amerika mengatakan seperti itu. Seolah-olah kayak ngunci lah ya, walaupun tadi Bang Farhan itu nggak bikin deadlock juga. Jadi posisi Indonesia juga bukan gara-gara perilaku Indonesia sendiri, tapi memang kondisi dunianya kayak begitu. Maka apa yang harus dilakukan oleh Indonesia adalah cara-cara tadi yang seperti digambarkan oleh Bang Farhan. Nah, permasalahannya cara-cara seperti itu apakah sekarang ini sedang ditempuh oleh Kementerian Luar Negeri atau tidak begitu Prof? Atau masih belum atau nunggu tadi yang itu kan masih Oktober November begitu Prof? Ya itu yang kita tidak tahu kan, seandainya ada dari Kemlu kan bisa dijelaskan kepada kita. Ya, saya juga nggak tahu. Langsung. Iya Pak Farhan, waktu saya tadi tanya juga, Pak Farhan bilang kemarin nggak bicara soal itu, baru nanti tanggal 6 April, kita nggak tahu semua. Seolah-olah ini kayak
dalam suatu kegelapan. Tetapi yang sekarang Indonesia harus lakukan itu adalah apa? Adalah hitoh, kembali ke amanat dari Bapak Presiden, yaitu bagaimana kita menciptakan perdamaian. Itu yang sangat penting. Bagaimana upaya kita nggak mau berpihak ke Rusia, kita nggak mau berpihak ke Amerika Serikat, kita nggak mau berpihak misalnya Rusia kamu datang aja, biar yang negara ini nggak datang, atau Rusia kamu nggak boleh datang, biar Amerika yang datang. Nggak, kita nggak dalam posisi seperti itu. Kita dalam posisi Stop perang, tadi menyebutkan stop perang. Jadi kita harus bagaimana mengupayakan perdamaian itu. Perdamaian bagaimana misalnya kita datang ke Amerika Serikat. Amerika, tahu nggak Rusia itu mintanya apa? Sebenarnya minta jaminan tertulis bahwa kamu dengan NATO tidak akan menerima Ukraina sampai kapan. Coba sekarang kamu bisa nggak memberikan itu? Ya, jangan kamu gadaikan nasib rakyat dari Ukraina gara-gara kamu tidak mau membuat pernyataan itu. Kamu cuma bicara secara lisan saja. Karena Rusia sudah tidak percaya ketika Menteri Luar Negeri Baker mengatakan itu secara lisan, ternyata di kemudian hari NATO terus mengekspansi wilayahnya. Sekarang saya minta tertulis. Misalnya begitu. Ya. Nah, nanti Yang ke Rusia bagaimana? Ke Rusia bilang begini, Rusia, Amerika Serikat sudah ada nih pernyataan tertulis. Ya, sekarang kan kamu berpikir bahwa mungkin selesainya 2-3 minggu selesai perang ini, tapi udah 1 bulan. Ukraina. Jangan menginvasi lah, menyerang lah ya, menyerang Ukraina. Nah, menginvasi nanti kan disalahin lagi kita kan sama Rusia. Emang saya menginvasi? Saya pakai pasal 51 Piagam PBB kan gitu. Tapi gini, kita bilang, kan udah ada ini. Sekarang gini, kamu harus keluar. Karena apa? Rusia mungkin juga dalam posisi dia mau keluar. Cuman kalau dia malu kalau tidak tuntas gitu kan. Nah, disinilah kita nih, kartu asnya ini bermain kita bilang, udahlah. Nanti kamu bilang bahwa karena gara-gara Indonesia meminta saya, ya, maka saya mau keluar. Nah, itu akhirnya apa? Perdamaian di Ukraina terjadi. Rakyat tidak menjadi korban perang, ya. Dan mudah-mudahan atas dasar itu kita G20 karena semua negara mengapresiasi Indonesia, mereka mau hadir. Kan kayak begitu. Ya, itu sedikit punya improvisasi gitu ya. Ya. Jangan anggota dewan aja yang punya improvisasi kayak Mas Farhan ini kan. Yang pegang kekuasaan eksekutif. Kalau Mas Farhan kan melakukan pengawasan. Tapi Prof Hikmah, ini contoh-contoh tadi katakanlah saya sebagai awam juga melihat itu contoh yang menarik dan harusnya bisa dilakukan ya. Tapi saya kok yakin itu juga menurut saya ya, karena kan punya kewenangan tadi kan pasti bisa melakukan itu juga dan itu dilakukan. Atau mungkin kita berpikir tidak sesederhana itu karena Rusia dan Ukraina pun sendiri beberapa kali sudah duduk di meja perundingan dan nggak membuahkan hasil yang bagaimana ya masih buntu aja begitu, Prof. Ya kalau nggak sesederhana itu biar dari pihak Kemlu yang menyampaikan, jangan saya, kan saya juga nggak punya akses, ya kan? Iya, ya, kadang-kadang Mas Farhan ini, para jurnalis ini lebih Tuhan daripada Tuhan gitu, memberikan pertanyaan cobaan yang luar biasa yang kita tidak bisa menjawab. Menurut saya idenya Prof Hik ini mesti di-boost di media. Ya, ini jadi menginspirasi para pembuat keputusan. Kenapa enggak gitu? Betul. Karena bagaimanapun juga memang kita melihat bahwa pemicu dari penyerbuan ini itu kan adalah ketidaktaatan atau ketidakkonsistenan NATO dalam masalah Ukraina masuk atau tidak ke NATO gitu. Nah, poinnya itu dulu dikunci. Apa yang bisa kita upayakan dalam waktu beberapa minggu ini? Apakah kita akan meminta mereka berdua melakukan perjanjian gencatan senjata secara meluas, minimal selama G20 gitu? Minimal gitu ya. Dengan alasan apa? Memberikan koridor kemanusiaan untuk para pengungsi gitu. Itu tuh bisa dimanfaatkan sekali gitu. Maka peran Indonesia di UNHCR bisa dimanfaatkan. Nah, yang kemudian juga perlu diperhatikan adalah bagaimana kita memanfaatkan beberapa jalur people to people diplomacy. Gitu. People to people diplomacy ini jangan dianggap remeh. Salah satu yang paling menarik adalah sebentar ya, ada satu
kelompok masyarakat di Indonesia itu memiliki jaringan yang luar biasa di Amerika Serikat. Ya, Ada yang namanya ya datanya. Asia 21. Asia 21 ini adalah bagian dari Asia Society yang merupakan sebuah kelompok komunitas Asian leaders and American leaders yang memiliki hubungan yang erat dengan para Asian American. Nah, orang Indonesia yang tergabung di dalam Indonesia Asia 21 ini bukan orang-orang sembarangan. Ini mereka adalah para pelaku bisnis, orang-orang pemerintahan yang memang memiliki akses terhadap people to people di Amerika yang juga bukan orang sembarangan. Anggota Kongres, menteri, dan lain-lain. Nah, pemanfaatan ini menjadi kartu as terakhir buat Indonesia. Jadi saya tadi sudah menyebut 5 kartu as ya, termasuk ide dari Pak Prof. Hikmah. Gitu. Mulai dari kerjasama ekonomi, mulai dari pemanfaatan para diplomat Indonesia yang punya hubungan baik dengan pemerintah Amerika, sampai juga memanfaatkan multilateral event, sampai kemudian memanfaatkan Prof. Victor kan mengingatkan bahwa kita membantu mengupayakan jalan-jalan perdamaian seperti pernyataan tertulis dari Sekutu Amerika, kemudian juga bantu adanya Rusia untuk bisa perjanjian keluar ya. Ya kalau meminta Rusia keluar kayaknya agak lama, tapi nggak realistis sih. Itu sih nanti. Menyelamatkan muka sebenarnya, menyelamatkan muka. Iya, menyelamatkan muka aja gitu, betul. Menciptakan dulu perjanjian gencatan senjata untuk humanity corridor gitu. Termasuk yang terakhir adalah ini, memanfaatkan people to people. Dan saya melihat salah satu one of the most powerful group of people to people relationship adalah Indonesian Asia 21. Ini bagus banget. Begitulah kira-kira Pak. Mungkin kantor juga pusatnya ada di New York, di Manhattan, di Park Avenue. Bagus banget. Oke. Nah, Prof. Hikmah, ini sekaligus penutup juga sebelum ke Bang Farhan nanti. Ujungnya kan kita ingin selain berperan karena amanat konstitusi yang sangat sebenarnya itu luar biasa berat kalau dipraktekkan dan sekarang ujiannya. Gitu kan tadi Bang Farhan juga mengingatkan itu. Sekaranglah ujiannya ini untuk mewujudkan itu semua. Politik luar negeri bebas aktif, non-blok, tetapi juga ikut perdamaian dunia begitu ya Prof. Hikmah, ketertiban dunia. Ujungnya tapi juga yang lain adalah soal bagaimana kita sukses dalam presidensi G20. Kalau Anda melihat ibaratnya itu kalau di media itu ada deadline. Kalau deadline ini kelewatan udah pasti gagal. Ini bakal nggak tayang atau bakal nggak terbit misalnya gitu. Kalau ini media ya. Nah ini deadline-nya kira-kira Prof. Hikmah ngelihatnya kapan? Tanda-tandanya ketika semuanya nggak berubah dalam kondisi saat ini yang dikritik Prof. Hikmah tadi, wah bakal gagal nih KTT G20 nih. Karena Bang Farhan juga menyebutkan tidak datang saja satu negara itu sudah disebut gagal gitu, Prof. Hikmah. Ya, saya prediksi bulan Juni. Ya, bulan Juni. Kenapa bulan Juni? Karena kalau misalnya Rusia masih melakukan penyerangan ke Ukraina, sekarang ini kan sudah masuk ke minggu 1 bulan ini. 1 bulan. Iya, 1 bulan. Ya, kalau misalnya ini bulan April, berarti Juni itu tinggal 2 bulan lagi. Nah, dalam situasi seperti ini, Rusia sudah tidak punya pilihan lain selain harus masuk dan harus menyelesaikan permasalahan di Ukraina. Ini istilahnya kalau dalam bahasa penerbang itu PNR, point of no return. Tapi kalau sekarang ini masih ada point of return-nya. Jadi kalau misalnya terjadi kayak begitu dan kemudian Rusia paling tidak dia tidak merasa dirinya misalnya kalah, dia bisa balik dia. Ya, berputar balik. Dan itu bukan merasa kalah ya itu ya. Dia bukan merasa kalah karena sekarang ini kalau misalnya bulan sekarang ini sudah mulai ada tanda-tanda Amerika Serikat dan negara-negara NATO itu sudah akan menyalahkan Rusia. Misalnya saja Putin dianggap sebagai pelaku kejahatan internasional. Intinya kalau misalnya nanti selesai perang dan katakanlah Rusia kalah, bukannya tidak mungkin Putin itu harus berhadapan dengan pengadilan
kejahatan internasional. Nah, sekarang Putin mau bilang, saya harus keluar ini. Kalau misalnya saya harus keluar, tapi saya minta jaminan juga bahwa saya nggak akan dibawa-bawa ke pengadilan kejahatan internasional, Mahkamah Kejahatan Internasional, ya kan? Nah, misalnya seperti itu. Nah, sehingga apa? Sekarang ini momennya, kalau menurut saya, Dimanfaatkan Indonesia ya. dimanfaatkan Indonesia. masuk situ. Baru yang ketiga, sebagai Presiden G20 kita ingin melihat KTT ini akan sukses bulan November nanti, dan mudah-mudahan diapresiasi oleh masyarakat dunia pada bulan November atau Oktober atau November nanti, bahwa Indonesia mampu ketika menjadi Presiden G20 menyelesaikan permasalahan ini. Sebenarnya ini juga menjadi concern dari Presiden Jokowi, tentu saja ya, karena sebagai Presiden Republik Indonesia, di mana Indonesia menjadi presidensi G20, kesuksesan G20 ini menjadi sangat penting ya bagi Presiden Jokowi, tentu saja, Prof. Hikmah ya. Betul sekali, itu yang saya sayangkan. Kenapa di teman-teman di Kementerian Luar Negeri itu tidak bisa menerjemahkan apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden? Itu sayang. Kalau Bapak Presiden kan bicara itu cuma 2 kata aja, stop perang, cuman itu aja. Tapi itu kan harusnya diterjemahkan. Oh iya, ini dalam konteks pasal 2 ayat 3 Piagam PBB, bukan seperti yang Amerika Serikat minta berdasarkan pasal 2 ayat 4 Piagam PBB. Lalu apa step-step yang kita harus lakukan? Mulai kapan kita harus lakukan? Itu kan harus dioperasionalkan seperti itu. Kalau tugas Bapak Presiden memang mengeluarkan titah, nah, tapi kemudian harus diterjemahkan oleh mereka-mereka para birokrat ini. Mungkin nggak, Prof, kepikirannya itu seperti, ya mungkin masyarakat awam juga melihat ketika itu terjadi Rusia-Ukraina, kan itu Rusia-Ukraina, jauh banget gitu, nggak ada hubungannya sama kita gitu. Mungkin nggak kepikiran gitu juga sih. Iya, itu yang saya katakan. Itu nggak boleh ya? Ya, terjadi. Dan itu yang saya sebut sebagai inferioritas. Itu yang harus kita lawan. Itu yang kita harus lawan. Kalau kita katanya 2045 menjadi suatu kekuatan yang besar, harusnya kan inferioritas gitu. Kita harus hilangkan perlahan-lahan. Ya, kita nggak boleh nih kalau lihat orang bule terus kemudian kita merasa wah, orang bule lebih pintar daripada orang Indonesia. Nggak ada itu seperti kayak begitu. Kita orang Indonesia juga bisa lebih pintar daripada mereka. Kan gitu harusnya. Oke, baik. Nah, ini sekarang kan Bang Farhan masih bergabung nggak ini, Bang Farhan? Oke, Bang Farhan, ini saya ingin kembali ke pernyataan sebagai penutupan nanti ya, pertanyaan ke Bang Farhan. Memang ini kan juga menjadi concern tentu saja oleh Presiden Jokowi ya. Ketika di satu sisi kita menjadi presidensi G20 ini kan dianggap sebagai sesuatu yang membanggakan, dan memang ini apa istilahnya, bisa menjadi bukan legacy ya istilahnya. Ya keberhasilan presiden juga begitu ya, keberhasilan Presiden Jokowi. Tapi di satu sisi memang dengan kondisi kayak begini ini bisa berbalik ini. Bahaya juga kalau kondisinya tersudut, terpojok seperti itu, dan kemudian kata Prof. Hikmah di forum yang lain yang sempat saya dengar tadi itu, ini justru bisa menjadi tercatat sejarah kegagalan G20 waktu Indonesia jadi presidensi. Bahaya juga ini, Bang Farhan. Oh iya, ini adalah sebetulnya kesempatan emas kepada Pak Jokowi dan Menteri Luar Negeri untuk menjawab pertanyaan kritis. Buat apa sih Indonesia jadi presidensi G20? Karena kita harus jadi lebih dari sekedar IO. Nah, gitu loh. Bahwa kita ini sebagai tuan rumah, as a presidensi, punya level yang setara. Bahwa Presiden Indonesia itu sama menakutkannya, misalnya gitu ya, dengan Presiden Amerika, leader of the free world, dan Presiden Rusia yang tidak hanya berhasil menaklukkan rakyatnya, tapi dia menaklukkan beruang merah gitu. Nah, iya dong. Dan saya yakin nih, ya kita mengenal karakter Pak Jokowi lah gitu, bahwa dia ini justru senang ditantang seperti ini. Saya berharap bahwa Pak Jokowi itu jangan kehilangan energi, tapi justru bisa mencari jalan untuk menunjukkan bahwa Indonesia pada akhirnya punya kemampuan supremasi diplomasi yang selevel dengan Amerika dan Rusia. Ini penting sekali. Jadi mungkin yang sekarang bisa dilakukan oleh Indonesia adalah melakukan semacam back channeling ke Korea Selatan, ke Jepang, ke negara-negara Asia lain anggota G20 untuk
Jangan sampai yuk bantuin gua yuk. Ini Amerika Iya, nih ngeselin banget nih. Ini kan kalau Amerika, Uni Eropa sama Australia ya udahlah ya gitu. iya. Emang Ya, begitulah kalau Australia emang ya, Bang ya? begitulah mereka mah kompaknya keterlaluan nih gitu, senangnya keroyokan. Iya. Nah, kita jangan kalah dong, gila loh nanti ya. Lu lihat nih, di sini siapa sih yang jadi tuan rumah? Gitu. Kira-kira itulah bahasa rakyatnya gitu. Oh, Kira-kira siapa yang jadi tuan rumah? Nanti tuan rumah dikerjain lagi nih. Kalau nggak iya. kita sama-sama Oh, kompak nih oke. gitu. Back Kan channeling tahun ya depan ada namanya ya lagi tuan berarti rumah ya, G20. Bang Farhan ya. Itu ngajak negara-negara yang lain juga yang di luar kelompok yang tadinya sudah mau menolak-nolak itu ya, Bang Farhan Harus, berarti ya? karena gini, Ya, ya. supremasi dalam diplomasi itu bukan berdiri sendiri, tetapi punya keroyokan yang banyak. Makin banyak keroyokan kita, makin supremasi diplomasi kita. Baik, terima kasih Bang Farhan dan juga Prof. Hikmahanto Juwana atas waktunya dalam topik cross check kali ini ya. Ini juga menambah wawasan saya secara pribadi. Menarik sekali nih. Semoga Indonesia semakin berperan ke depan, terutama menyukseskan juga presidensi G20 di tengah konflik antara Rusia, Ukraina, Amerika Serikat, dan NATO-nya. Terima kasih sekali lagi. Dan itu tadi diskusi kita dalam cross check di edisi akhir pekan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Indra Maulana undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Medcom.id, a part of Media Group Network.